I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Supiati, NIM 209200056. Di video ini saya akan sedikit menjelaskan tentang anak berkebutuhan khusus menurut pandangan Islam, yaitu Al-Quran, hadis, dan pendidikan agama Islam. Selamat menyaksikan. Menurut Haji Sudarso, anak berkebutuhan khusus atau ABK adalah anak yang membutuhkan pelayanan pendidikan yang khusus yang sedikit berbeda dengan anak pada umumnya. Nah, setelah kita lihat dari pendapat ahli, lalu bagaimana Al-Quran memandang anak ABK tersebut? Yuk kita simak. Islam memandang manusia itu sama karena Allah itu tidak memandang dari hartanya, kecerdasannya, fisiknya, bahkan jabatannya, melainkan dari keimanannya. Nah, kembali dari anak berkebutuhan khusus tadi, walaupun mereka memiliki ciri-ciri yang sedikit berbeda dengan anak pada umumnya, karena mereka memiliki kelainan pertumbuhan dan perkembangan. Akan tetapi bagaimanapun keadaan mereka tetaplah makhluk Allah, makhluk ciptaan Allah yang sempurna. Kadang pandangan kita sendiri yang sedikit berbeda. Itu pandangan kita lah teman-teman, ya, pandangan manusia. Karena manusia ini sedikit menilai dari fisik. Nah, kita sebagai manusia yang sempurna terkadang memandang mereka itu sebelah mata. Kita berpikir kita yang paling sempurna, padahal di mata Allah kita itu makhluk sama-sama sempurna. Bahkan dijelaskan pada surat Abasa itu ayat 1 sampai 10. Surah Abasa ini mengisahkan tentang sahabat Nabi yang difabel atau buta. Ketika sahabat ini datang kepada Rasulullah, lalu Rasulullah tidak menanggapinya karena Rasulullah tidak mengetahui bahwa sahabatnya tersebut buta. Dari kejadian inilah teguran Rasulullah kepada Nabi Muhammad SAW yang dianggap lalai kepada salah seorang sahabat yang difabel. Nah, inilah cerita tersebut. Selain itu, konsep fitrah memandang bahwa manusia pada dasarnya adalah baik. Manusia berasal dari Tuhan yang baik, diberi potensi yang berbuat baik melalui rambu-rambu kebaikan, dan kembali kepada Tuhan dalam keadaan baik. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Setiap anak dilahirkan keadaan suci, ayah dan ibunya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani atau Majusi." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Fitrah adalah dasar manusia, yang artinya setiap manusia itu memiliki beberapa potensi dan ia diberi kebebasan untuk mengembangkan potensi yang mana yang ia sukai, bagaimana dikemukakan oleh Rama Yulis dalam buku Ilmu Pendidikan Islam. Nah, teman-teman, nggak ada yang lahir itu ketika lahir minta yang sempurna, minta yang seperti apa kita nggak tahu, hanya Allah yang diberikannya, yang memberikannya itu hanya Allah, teman-teman. Kita hanya yang menerima. Jadi gimana pun keadaannya, kita pasrah, kita lah yang menjadikan anak tersebut baik buruknya. Dalam konteks Islam, setiap anak mempunyai hak untuk yang sama untuk mendapatkan pelayanan pendidikan, pembelajaran pendidikan agama Islam atau PAI. Pada peserta didik yang normal sangat berbeda dengan proses pembelajaran terhadap anak berkebutuhan khusus atau ABK. Akan tetapi secara umum pendidikan agama Islam terhadap anak pada intinya sama, yaitu menjadi manusia yang beriman dan bertakwa melalui pembelajaran dan pembentukan akhlak. Peserta didik yang normal akan lebih mudah memahami materi pelajaran karena didukung oleh kondisi fisik yang sempurna dibandingkan dengan ABK, karena tujuan pendidikan agama diantaranya tercapainya sasaran. Nah,
Peran orang tua dalam pendidikan agama Islam terhadap anak berkebutuhan khusus yaitu orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus harus memberikan pola asuh yang tepat dengan kondisi anak tersebut, sehingga melalui pola asuh yang tepat orang tua dapat menumbuhkan percaya diri, kemampuan, dan kemandirian anak. Bisa disimpulkan bahwa orang tua itu harus berperan lebih aktif dalam mengembangkan pendidikan dan pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus, karena orang tua merupakan orang terdekat bagi anak-anaknya, sehingga mereka bisa tahu dan memahami anaknya sendiri dengan ikatan batin. Melalui kegiatan bimbingan, pelatihan, dan pengajaran pendidikan agama Islam pada hakikatnya sama, yaitu tujuannya proses. Dapat disimpulkan bahwa ABK menurut pandangan Islam yaitu tidak ada bedanya, bahkan menurut Al-Quran, hadis, dan pendidikan agama Islam. Di sini yang dibedakannya hanya proses di ABK-nya saja, butuh pelayanan yang khusus dibandingkan dengan anak yang normal yang didukung oleh fisik yang sempurna. Baiklah teman-teman, berikut sedikit ringkasan mengenai ABK menurut pandangan Islam. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.